Oke, cek sound, 1, 2, 3. Halo guys, kembali lagi ke Mas Indo dan thank you banget nonton video guys. Selamat datang di walkthrough Assassin's Creed part berapa ya? Part 5 guys sekarang, nah gue ingat. Oke, so di part 4 kemarin panjang banget ya, sampai 49 menit ya, hampir 1 jam. Dan ya kenapa bang kemarin sampai 1 jam ya? Karena kemarin pak, ini gue kasih tahu ya, kemarin adalah cerita di mana masa-masanya Edward kembali ke lautan. Nah kan ini baru aja gue load game udah di lautan nih. Beautiful banget by the way laut. Sumpah gue suka banget tuh warna biru. Oh my god, blue is my favorite color by the way. Oke, so ya ini terakhir kita di mana sih? Aduh nabrak apa tuh? Aduh nabrak pulau. Oke, terakhir di part 4 itu kita kemarin akhirnya Edward kembali ke lautan ya. Oke. Nah itu kemarin kenapa bang lo banget ya? Karena itu Edward kembali ke lautan kemarin, soalnya kalau misalnya gue pikir ya, kalau misalnya gue potong-potong gitu ya, jadi jelek. Soalnya kemarin ya bener-bener Edward tuh petualangan dari lautan ke lautan lah pokoknya. Nah, akhirnya dia kembali ke lautan gitu, dari penipu lah ya, akhirnya balik lagi ke pirates seperti itu. Oke, ini by the way ada apa nih, dia bawa apa nih? Nah ini mencet R1 tuh buat kekeran. Lo bisa lihat tuh dia bawa kayu. Kalau misalnya kita jarah kapalnya ya dia berarti ya ntar apa kita dapat kayu dari mereka. Cuman nih by the way gue disuruh ngapain ya misi ya, coba gue lihat peta dulu. Ini main missionnya di mana sih? Ini di mana nih? Oh kita ke Nassau. Oke kita ke Nassau dulu deh. Kapal kita udah betul ya. Kita ini dulu ah. All hands to battle station. Let's go women and children first. I mean to run away, whatever. Fire! Ini gue suka nih, gue udah mulai suka. Seperti yang di part sebelumnya gue udah bilang ya. Pencet segitiga. Meletup lu. Oke. Woo! Tuh apa sih ini? Jadi campur deh. Ini temennya ya. Fire! Boom, bitch. Oke, let's go. Masih hidup. Kok masih hidup sih? Aduh, gue nembak itu di deket nih gue gitu loh. Loh, dapet. Udah dong. Duh, ya tenggelam. Tidak bisa di ini apa? Tidak bisa bisa sih dijarah tapi nggak sebanyak yang itu kan, cuma 26 harusnya 50. Nah ini ya teman-teman, hati-hati juga tuh kalau misalnya kapalnya udah ada, emang kapal di mana yang emang seharusnya sudah ditenggelamkan, tapi kalau misalnya untuk awal-awal sebaiknya jangan deh, soalnya lu ngelut-ngelut tuh penting banget teman-teman. Percaya sama gua. Ini suruh bunuh 5 orang doang kan, pakai meriam kita aja. 2. Itu 3. Mana sih? Kamu aku butuh 2 orang lagi nih, volunteer yang mau mati angkat tangan. Oke dia. Oke, tinggal satu lagi. Satu lagi tinggal yang itu, aku ledakan saja ya. Belum. Langsung 10 orang mati itu sih. Gue yakin tuh. Aduh, hati-hati kalau ngeledakin. Nanti pada saat krunya udah di kalau misalnya krunya udah di dalam kapal terus diledakin, mati ntar krunya. Jadi hati-hati. Oke, tuh kan dapat 53 wood, 1 barrel dan 1 crew member. Repair the Jackdaw. Nama kapalnya Jackdaw ya. Namanya tuh ini banget gitu loh. By the way, coba gue kurang naruh ini deh. Harusnya di atasnya. Bentar ya teman-teman. Nah, mantul cahayanya tuh harus dapet gitu loh. Mungkin muka gue tadi gelap, muka gue emang gelap sih. Cuman mungkin lebih terangan dikit kalau pakai itu. Oke. Anyway, berhasil menjarah nih, gue demen ya. Ini gue udah mulai demen. Jujur, di part sebelumnya gue juga udah bilang kalau gue udah mulai suka nih. Soalnya udah balik ke lautan gitu loh. Gue udah bosen jadi assassin sumpah. Oke, sekarang kita saatnya ke Nassau, travel speed. Oke. Mana nih? Oke. Ini travel speednya kayak jauh ya. Kita sambil ngobrol aja. Oke. Jadi guys, ada survivor. Nah ini survivor kayak gini tolongin nih guys. Bisa jadi kru. Nah, ini dong. Kru nambah 1. Ayan. Duh, batu. Nah ini kalau merah-merah gini restricted area. Gue, ya udahlah kita terus aja lah. Gue bisa sampai sini sih. Sampai restricted area. Oke. Ini kemarin di part 4 juga ada yang komen, "Bang, lamain lagi." Terus ada yang bilang juga, "Bang, jangan lama-lama." Oke, gini aja deh, gue pokoknya bikin standar kalau walkthrough tuh biasanya ya 15 sampai 30 menit lah gitu. Soalnya kalau kemarin tuh jujur aja nggak bisa dipotong. Kenapa? Karena ceritanya bagus apa ya? Ya emang panjang cerita di mana Edward tuh dari ulala. Look at location. Oke, di mana Edward tuh emang dari assassin gitu ya, dari penipu. Dia kan ceritanya dari jadi Duncan Walpole terus ketahuan gitu kan, di part sebelumnya ketahuan, dilempar lah kapal, dari kapal ya itulah di lautan airnya gitu. Jadi kemarin part sebelumnya tuh nggak bisa dipotong. Oke. So anyway nih sekarang kita balik ke Nassau. Ini di part sebelumnya kan oke. Kru pada rindu nih civilization katanya, pengen lihat kota. Oke, kita ke Nassau katanya. Tuh ini apa-apaan nih? Nassau tuh sebelah kanan. Oh ini kota Nassau tuh ini ya. Iya. Jadi sebenarnya intinya tuh nah ini. Aduh. Nabrak gitu langsung hilang 1 nyawa loh. Hebat, gue nggak lihat. Udah cetek ternyata di depan.
Aduh, kira-kira sambil cerita sih. Oke, gue lupa kalau warnanya biru muda tuh udah dangkal. Ini pintu masuknya si Nassau di mana sih, demi ampun. Coba kita lihat peta dulu, saudara. Apa sih? Apa sih? Oh, zoom out ini. Gue kebiasaan main GTA. Zoom out L2 R2 gitu loh, zoom out. Oh, tadi udah bener. Oh, alah, ya kita muter balik lagi dong. Muter balik lagi, saudara-saudara. Nah, ini guys, ini namanya kapalnya gunboat. Gunboat tuh kurang begitu penting sih. Biasanya gunboat tuh malah kapal yang paling lemah. Untuk sekali tubruk gitu ya, ibaratnya sekali tubruk juga udah jeder langsung rata gitu ibaratnya. Jadi gunboat tuh lo buat ini aja, kalau misalnya fire barrel lo habis gitu kan. Kita kanan aja deh. Kalau misalnya fire barrel lo habis atau segala macam ya lo pakai. Kalau dia cuma ngangkut fire barrel doang gitu, nggak juga diserang. Nah kalau ini beda. Kalau ini schooner, malah tadi gunboat. Nah ini gunboat. Cuman ada fire barrel, jadi nggak begitu guna lah. Tapi gunanya di mana? Gunanya kalau misalnya lo tabrak gitu, terus lo lagi di tengah pertempuran nih. Misalnya kapal lu udah mau hancur gitu. Nah, gunboat ibaratnya di board lah gitu. Aduh ya, kasian banget tuh. Mana dia? Itu dia. Ya, sorry ya. Kapal Ako sudah lewat. Aduh. Nah, ini kalau misalnya gunboat tengil kayak gini, hancurkan saja, guys. Diam kamu. Fire! Langsung kan, lihat langsung hancur gitu. Fire barrel full pula. Jadi nggak ada guna. Nggak guna gitu loh. Gunboat tuh. Udah lah, apa. Oke. Kita akan mencoba muter. Ini sebenarnya Nassau ini nih, pulaunya tuh ini, guys. Cuman ya gua pintu masuknya tuh di depan sana gitu loh. Heran. Aduh, soalnya emang Nassau-nya ceritanya harus di situ gitu loh. Oke. Gue demen banget sih game Pirates. Oh my god, gue udah bilang berkali-kali tapi gue demen banget. Sumpah. Duh, sayang banget ya Assassin's Creed Black Flag nih ya. Ini kalau online-nya seandainya kayak begini, free roam kayak Unity gitu ya. Cuman 4 orang deh, nggak apa-apa gitu ya. Sayang banget. Seandainya gua kau. Ini juga apa? Anak lu ah. Oh, enggak. Udah kamu sana, ikut-ikut. Iseng banget gitu. Isengnya tuh mainannya nyawa Edward. Nah ini, tuh kok tutup gitu sih. Oh masuknya dari sebelah sana. Oh, coba ini gua nih 10 menit pertama nyasar di awal doang gitu loh. Oh bener kok situ sih. Harusnya kita masuk dari. Ya bener-bener. Enter this place, enter gitu. Pokoknya kita deketinnya pulau ya. Gue lupa gitu loh. Dari gue udah lama banget gak bikin walkthrough Assassin's Creed. Aduh, apa-apaan tuh? Oh, kamu nyari gelut. Udah, saya kasih itu aja ya. Macam-macam. Kamu gak bisa ngejar aku. Ini guys. Nassau, seperti itu pulau. Enggak, terdisplay di luar harus. Enggak, ternyata enggak. Oke. Harusnya tuh, aduh. Gimana sih? Gue lupa. Padahal kemarin baru namatin. Oh, gue kena dikejar-kejar kali ya. Yalah, tenggelamkan dulu saja. Lalalala. Hancur kamu. Itu tuh pintu di depan kiri. Ini gue dari tadi muter 10 menit awal muter ini gitu loh. Oke, anyway kemarin juga nih guys, kemarin juga ada beberapa komen gue baca ya yang di part 4 ada yang bilang bahwa Bang Gem, coba dong side quest-nya jalanin juga. Boleh sih side questnya tuh banyak banget ya, by the way. Assassin's Creed tuh banyak banget yang Black Flag ya, yang Black Flag khususnya banyak banget side missionnya. Ini gue kasih tahu aja, side missionnya tuh banyak. Ada yang assassinate lah, ada yang privateer lah, segala macam banyak deh. Dia pantai. Ini loh yang saya cari demi hantu belang. Ini dia pantainya. Gimana cara gue masuknya? Oh itu. Ini pantainya. Pantai burukan nih tadi cari. Ini dia Nassau. Welcome to Nassau, masuknya dari situ. Oh my god, ingat ya teman-teman, jangan melakukan kesalahan saya. Tuh pintu masuknya dari situ. Beda aja gitu loh. Jadi tadi gue dari daerah sini gitu loh, perasaan pertama kali gue load. What the hell? Aduh, bener-bener bikin sentolop pelan-pelan. Ini baru berapa ini nih? Baru berapa menit nih, baru ibaratnya berapa jam gameplay. Ini apa nih? Lunar lagi. Udahlah kamu. Pulang sana. Langsung hancur kan, bisa di hook. Nih. Area not open when conflict. Nah, udah gak konflik kok, udah hancur. Akhirnya sampai.
Enter the Nassau, enter. Nah guys, jangan ngulangin kesalahan saya ya. Saya dari tadi muter-muter pulau kayak orang geblek. Jangan. Oke. Nih, apa seperti yang gue bilang ya, Black Flag ini sayang banget online-nya. Andainya ada. Mana free roam pasti pecah nih game dimainin sampai sekarang gue yakin. Ini apa lagi nih? Lu. Teman-teman lu katanya. Tentara dimarahin lu. Tentara kerajaan Inggris tadi ya, yang merah. Yang merah-merah tuh kerajaan Inggris. Diomelin, Mac. Ayo tangkap gua katanya. Hah, tangkap gua, tangkep gak? Digituin. Malah disuruh maksa nangkep, ditakut. Terus kata si Adewale sampean, teman-teman lu tuh katanya, "They're your friends," katanya. "Yeah, we were privateer together," katanya. Dulu privateer together. Padahal alias temen perompaknya. Oke. Ini adalah Nassau dan tempatnya masih gelap semua. Ibaratnya kalau main Dota nggak ada ward lah ya. Tuh lihat. Inggris sudah menjajah sini. Oke. Ini apa? Ini TR nih. Oh, ini buat kebetulan kapal. Tar aja. Kalau itu tar aja. Oke. I'll see you ashore katanya. Sampai ketemu di dalam. Ini sebenarnya kalian bisa keliling-keliling dulu ya di Nassau. Terutama yang paling penting adalah synchronize. Nah ini, kemarin juga ada yang nanya tuh, Bang Gema awal-awal Assassin's Creed Black Flag itu gimana tuh Bang? Caranya biar apa, untuk awal-awalnya lah, tips-tipsnya. Apakah mesti berburu dulu? Apakah mesti, mesti synchronize dulu atau gimana? Yang jelas pastinya namanya semua Assassin's Creed, synchronize itu penting. Itu ya pastinya ya, karena itu ngebuka map. Synchronize dulu, dan untuk Assassin's Creed Black Flag sih gue saranin ya kalau misalnya udah di lautan. Jarah-menjarah dulu deh. Ingat, jarah-menjarah di game ya, bukan di dunia nyata. Jarah-menjarah dulu. Soalnya apa? Lu upgrade kapal. Kapal tuh penting banget di upgrade beneran. Tapi yang paling penting, yang pastinya ya, yang paling pentingnya adalah lu jalanin misi dulu gitu loh. Soalnya ini jujur ya, ini udah part 5. Kita udah main ibaratnya udah 1 jam lebih kan, di part 4 aja udah 49 menit ya. Kita udah main 1 jam lebih dan ini belum full tutorial. Nah ini jangan salah, Assassin's Creed Black Flag ini tutorial belum selesai loh. Ini ibaratnya tuh kalau di game-game ya apa ya, game-game lain tuh ini tuh masih tutorial gitu loh, masih work apa ya? Ya masih tutorial lah gitu, masih diajarin karena ini lu belum diajarin sama sekali gitu loh. Ini panjang loh, tutorial Assassin's Creed Black Flag tuh panjang banget dan menurut gua Assassin's Creed Black Flag itu adalah Assassin's Creed yang story mode-nya paling lama gitu loh. Oke, ini ingat ya, ilmu pungut berapa lihat? 122 dan ditambah 155. Very good. Kalau ini orang-orang sini dicopet berapa? Kita maaf ketahuan aku nyopet terus didorong deh. Oke, yang ini aja deh. $12. Kalau ini $1. Miskin banget loh. Kambing. Kalau ibu-ibu ini, oh ini tadi ibu-ibu ini. Justru, ya ampun Bu, setia amat. Suaminya nggak ninggalin duit ya Bu. Cuma $1. Dompetnya kejem banget suaminya. Oke, langsung aja misi dulu lah ya. Terus sebenarnya ada Shanti. Aduh, mana ya? Ambil dulu nggak ya? Coba diambil dulu deh. Naik demi ampun. Edward kadang suka sentolop nih, ini dia kontrolnya Edward nih jujur ya. Assassin's Creed Black Flag itu gameplay paling seru menurut gua. Cuman kontrol Edward ini pelan-pelan bikin sentolop. Dapat gak? Belum dapat loh. Sialan, saya ditipu sama kupu-kupu. Tunggu. Aduh ya. Dari part 1 nih gue belum pernah loh dapet Shanti. Udahlah, sudah hentikan. Nah ini juga ada lagi. Dapat loh. Akhirnya Shanti pertama. Oh my god. Shanti pertama dalam walkthrough game Show Indo. Oke. Nah ini guys, ini juga side mission nih. Kayak gini-gini nih ya. Ini side mission juga. Ada pirate captain disuruh bunuh. Kulitnya hitam. Tadi fotonya ada. Bukannya gue rasis loh ya. Tapi emang disuruh gamenya begitu. Assassination target tuh. Oh di kota ini kok. Oke. Langsung aja kita datangi lah ya. Cuman 100 ini kok. Aduh, ini harusnya misi ke sini tuh main questnya. Cuman ya itu. Kita side mission dulu deh. Side mission ini gunanya buat apa Bang? Gunanya buat dapetin duit pastinya. Karena duit itu adalah merupakan hal yang paling penting buat upgrade kapal. Tapi kalau misalnya ntar lu udah jarang menjarah, nyari duit gampang banget kok. Beneran, nyari duit gampang banget. Ntar gue tunjukin deh. Oke. Nih kita ini dulu deh. Kita eagle vision tuh. Nope, bukan yang itu. Dan bukan yang itu juga. Lu di mana dong? Stay out of combat. Optional questnya. Aduh. Nanti gue ke atas dong. Maaf. Hehehe. Ini deh, sini deh.
Kamu sini deh. Hehe, untung nurut gitu loh. Nih lihat ya. Jurus Hidden Blade. Oke. Good. Dia ngadep kemana tuh? Dia ngadep ya sono kan? Oke. Aduh. Stay out of combat. Aduh. Sayang banget. Ya udahlah. Sudah ketahuan. Kalau sudah ketahuan seperti ini ya mau gimana lagi guys. Tuh, cupu saya. Aduh. Tapi sakit juga. Oke, saya ngerti kenapa disuruh stay out of combat gitu loh. Ternyata ada yang pakai sniper. Aduh. Udah deh, ntar dulu lo. Belum ntar dapet giliran. Elah lo. Oh, ini dia yang dibunuh. Oke, kontrak komplit. Pirate Captain. Oh, ternyata pirate juga. Hehehe. Maaf ya, perompak sama perompak. Tapi yang namanya kontrak sih ya. This is just business. Nothing personal. Babi. Sorry, babi. Aduh, lincah juga nih babi. Sudahlah. Oke. Nah, itu salah satu side quest ya, gua kasih tahu aja itu salah satu side quest yang ya bisa dibilang duitnya lumayan tuh kan. Duit gua sekarang udah 9.000. Tinggal upgrade kapal nih. Upgrade kapal agak mahal juga, agak ya itulah pokoknya butuh duit banyak. Jadi ya sementara kita pungut dulu nih peti. Mana nih peti sialan? Ayo peti demi ampun. Hupla. 150 plus 30 plus 80. Good. Saya mendengar nyanyian, saya mendengar kehidupan. Oke, ternyata di sini. Lagi nyanyi gini akan bubar. Edward pulang. rusuh banget. Aduh, dasar. Oke, now hiring. Oke, ini misi utama. By God, you're a sight for salty eyes. Come you in and have a drink. Morning, all. Pagi semuanya. I can wait. Who's this? Siapa nih? Adewale, the Jackdaw's quartermaster. Quartermaster. Jackdaw. You named your brig after a poxy bird. Lu namain kapal lu nama burung gitu. These lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. Captain Thatch. Ingat? Ed Thatch? Apa tuh maksudnya Ed Thatch? Ayo. Kalau di film-film namanya Edward Teach. Ed Thatch, makanya dibilang. Siapa ayo? Jadi ini by the way, guys, Assassin's Creed 4 ini Black Flag ya, ada hubungannya sama cerita dengan yang apa? Film apa tuh yang gue suka tonton? Pirates Caribbean. Gue lupa nama Pirates Caribbean. Pirates of Caribbean itu ceritanya hampir sama dengan Assassin's Creed Black Flag. Soalnya sejarahnya dan waktunya pun sama gitu loh. Gitu. Jadi tadi Ed Thatch siapa? Ayo, ada yang tahu komen di bawah. Siapa tuh Ed Thatch? Kalau yang nonton apa? Pirates of the Caribbean pasti tahu. Namanya kalau di film Pirates of the Caribbean tuh Edward Teach. Siapakah dia? Nah, komen di bawah. Oke. Ini optional objective. Oke, jadi basically tadi bagi yang nggak ngerti bahasa Inggris ya guys ya. Intinya adalah Adewale dikenalkan oleh teman-teman perompaknya si Edward. Tadi ada Ed Thatch sama satu lagi tuh yang dari Inggris. Alright, bla 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 bla. Terus diketawain lu namain kapal lu sebelum ini. Nah ini gue nggak ngerti nih guys ya jujur. Ini dari dulu nih sampai sekarang gue nggak ngerti ininya apa optional questnya. Udah kamu diam. Nah ini coba ya. Disarm and kill guards. Nah ini yang gue nggak tahu. Itu tuh maksudnya apa? Disarm and kill guard. Ini dari dulu gue nggak ngerti nih optional quest yang ini. Oke, kita suruh rekrut kru ya, karena kru kita tadi mati semua ceritanya gara-gara badai. Ini gue nggak ngerti sumpah. Diam kalian. Oke. Ini senjata. Bentar ya. Disarm. Oh. Diam. Disarm tuh gue nggak ngerti apa nih. Dari dulu nih gue nggak ngerti. Mungkin ada yang berbaik hati untuk memberitahu saya. Komen di bawah. Grazie, my thanks. Oke. Minggir kamu. Loot ammo dulu ah. Nah ini enaknya Assassin's Creed Black Flag ya. Loot ammonya tuh banyak gitu loh tuh kan. Langsung dapat bullets. Langsung dapat smoke bomb walaupun kelempar. Langsung aja. Ada body gado di sana. Nggak kelihatan dong harusnya. Diam kamu. Oke. Lebih rapi begitu kan. Rekrut kru lumayan 4.
Oke, disarm ini gue nggak ngerti disarm. Oh ini kali ya maksudnya ya. Disarm and kill the guard. Pakai senjata apa ya? Disarm itu maksudnya adalah lumpuhkan senjatanya. Tapi senjata apa yang dilumpuhkan gitu loh. Gue nggak ngerti. Shotgunnya gue lepas aja gitu. Lumayan tadi. Aduh udahlah, gue malah buang-buang smoke bomb. Kepencet segitiga terus. Sumpah. Kebiasaan main GTA. Dikit-dikit segitiga buat nyuri mobil. Tuh. Apa nih? Oke. Dapat ganti lumayan. Diam kamu, diam. Disarm itu apa ya? Diam kamu. Hehe. Oke, jadi inti misi ini adalah ngerekrut kru. I'll see you back at boat. I'll see you back at boat. Bodoh amat. You owe me life. I'll follow you to hell for this, mate. You should have answered like that. Oke. Gimana nih? Gimana? Gue nggak ngerti. Masih aduh apa sih? Gue nggak ngerti masih jujur disarm tuh maksudnya apa? Disarm tuh maksudnya gini kali ya, pakai pistol. Gitu kan? Oh. Disarm ya. Suruh lumpuhkan senjatanya. Terus berarti gue pakai tangan kali ya? Pakai tangan kosong gitu. Pakai tangan kosong gitu. Kekek. Tangan kosong. Luar biasa. Apa kamu? Nembak-nembak. Diam. Oke. Siapa tuh? Tinggal 3 lagi ya? Yep. Oke. Disarm nih gue gak ngerti. Oh mati. Oh no. You just killed my crew. Die. Scoundrel. What? Enak aja lu. Akibat ketengilan. Oke, baru 2 sih dibunuh. Emang ada lagi, gue ketahuan. Oh. Yes. Ini loh, nih. Ayo. Kelamaan ngekernya. Oke. Iyal ya, kasihan banget. Sorry ya. Disarm and kill the guards. Nah ini gue nggak tahu nih. Oke, reach the hangin. Woo! Oke, tunggu. Gue reload dulu sambil lari. Captain Kenway, cepetan katanya. Ini ada orang ketangkep. Nih ya, langsung aja guys, keluarin senjata lu, langsung tembak kalinya. Dor, oke. Woo! Di sini serunya nih. Syukur, tembak teman sendiri kan, makanya. Diam kamu. Ini nih, yang tengil nih. Aduh, oke sini. Gemes deh aku sama pemerintahan kayak kamu, kerajaan maksudnya. Aku paling benci. Kerajaan kan seenaknya gitu tuh. Kesel, KZL. Gemes gue. Kapten Kenway yang ketangkep. Jadi pokoknya tadi juga gue lupa ngasih tahu di yang pas cutscene tadi pas ketemu si Edward Teach tadi. Dia bilang katanya, oke, lu mau rekrut kapal banyak di sini. Mau rekrut awak kapal, kru banyak di sini katanya. Cuman kemarin kita lagi diserang nih, hati-hati aja lo. Ada tentara kerajaan Inggris datang katanya, datang ke pulau kita nih. Makanya tadi kan diomelin, tangkap kata si itu, takut gitu. Jadi emang lagi dijajah nih kebetulan, lagi ibaratnya kalau bahasa Indonesianya razia lah ya, razia perompak. Padahal ini tempatnya perompak gitu loh, Nassau. Udah aja. Nah ini ada assassin lagi, assassin contract. Lah. Oke, itu dia. Balik ke barnya, reach the tavern. Nah ini rumah para perompak. Yuhui. Assalamualaikum. Now you'll want to sail somewhere rich with plunder. Sekarang lu tinggal set sail deh katanya. Aye, it's an old legend, like El Dorado or the Fountain of Youth. What have you heard? It's meant to be a temple or a tomb, hiding a treasure of some kind. That's it. You see here. Oh, rot.
It's fairy stories you prefer to gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his porpoise is how we earn our keep here, lad. It ain't a fortune. It's a fantasy. Edward Thatch, dikempul dari Inggris, gue lupa namanya. Satu lagi itu James Kidd namanya tadi. Oke, James Kidd tuh yang paling kontet tadi, itu yang suaranya anak kecil. Mana masih ada nggak orang-orang? Gak ada sepertinya. Oke, jadi pokoknya tadi bagi yang nggak ngerti bahasa Inggris jadi kayak gini. Ini ada kurir. Sorry kurir. Dibunuh, Mac. Oke, lumayan. Oke, jadi pokoknya intinya tadi apa yang terjadi adalah si itunya bilang si yang orang dari Inggris tadi, teman kita tuh bilang, wah lu sekarang udah ada kru, tinggal set sail dong, katanya tinggal berangkat deh lu nyari duit. Tapi lu pernah denger observatory nggak? Katanya si Edward kayaknya masih kepo gitu loh. Soalnya yang observatory tadi tuh dia masih penasaran. Ah, observatory, si yang nyaut si Kapten James Kidd tadi. Ya, gue tahu itu kayak semacam fairy tale lah, dongeng lah, hayalan apa segala macam fantasy. Terus kata si yang dari Inggris tadi, for God's sake Edward, katanya kita tuh hidup dari ngerampok kapal-kapal, bukan dari kayak gitu-gitu. Lu nyari harta karun deh. Iya, kata si Edward, tapi ini bisa ini deh, pokoknya intinya lu bisa nguasain seluruh lautan nih, berarti harta karunnya gitu loh. Lu bisa ini deh, bisa nguasain lautan lah katanya. Terus can pull off any Spanish ship katanya. Bisa ngalahin kapal Spanyol manapun katanya. Pokoknya intinya lu jadi kuat lah, lu akan jadi orang terkuat di lautan, intinya begitu. Terus kata si Edward Teach-nya, masih aja lu katanya. Lu lebih milih fantasi ya, hayalan ya, daripada emas gold katanya. Ada aja gitu. Kok saya melihat ada orang meninggal. Tuh. Dia mengerti. Ternyata monyet-monyet ini adalah perompak. Lah. Tuh. Ini ketahuan. You've been detected. Oke. Diam, kamu. Gemes deh sama perompak-perompak kayak kamu. Kalau aku kan perompaknya beda. Aku perompaknya bikinin rakyat. Kalau kamu kan perompaknya enggak. Diam kamu. Aku paling benci perompak. Padahal sendirinya perompak gitu loh. Nah ini, kutu kupret ini. Ya, mana. Ini dia. Aku benci juga sama sniper. Kita loot aja, lalu kita ambil senjatanya. Itu dia. Ya, dibuang sniper. Selesai. Outlaw. Nah ini antara membedakan perompak sama outlaw. Ya, kalau outlaw tuh pokoknya nggak pernah mikir hukum. Namanya aja outlaw. Jadi kalau perompak kayak Edward tuh liberated gitu loh. Beda. Katanya kalau Edward tuh gitu alasannya, alibinya. Kita tuh liberated. Oke, saatnya kabur liberated demi ampun. Lah. Oke. Aduh. Jurus zigzag. Jurus lompat zigzag. Oke. Good. AZ. Oke guys, itu aja guys untuk walkthrough part 5-nya. Thank you banget nonton. Jangan lupa untuk like and share. Nama gue Gemadri Gemasindo dan sampai ketemu di part-part berikutnya. Ini mungkin agak panjang gara-gara di awal doang kita keliling-keliling pulau, tapi nggak apa-apa lah. Oke, berikutnya lebih seru guys karena di part berikutnya kita akan mulai menjarah di lautan. Oke, sampai ketemu di part berikutnya guys. High five. Wah!